Ketika muncul kabar kalau Jokowi diajak gabung dalam Dewan Penasehat Bloomberg's New Economic, ada kontradiksi yang menggelikan. Kenapa menggelikan? Ya karena sebagian kecil fans Jokowi itu cara memujanya atau mengagung-agungkan itu gawe guyon, gawe kekelah, malah terkesan konyol. Nah, Begawan rategel untuk menyampaikan. Intinya mereka cara mensyukuri atau euforianya itu malah justru menjatuhkan junjungannya itu sendiri. Ya gini ini, resiko didukung individu-individu yang beneran tidak mengoptimalkan isi kepalanya pemberian Tuhan ini. Yang dipakai cuma lidahnya, bukan otaknya. Begawan sakjane mesakne, kasihan itu. Merasakan sangat ironis sebagai bekas kepala negara atau sebagai presiden. Kok ya hampir sulit menemukan pribadi yang menginterpretasikan sikap atau ucapannya hingga perjalanan politik Jokowi dengan baik. Beda dengan yang ada di keluarga mantan presiden yang lain. Kelihatannya kok beda itu. Apalagi fisiknya sekarang. Situasi kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan. Bagi saya melihat secara fisik aja. Menganggap seseorang hebat itu nggak salah. Memuja nggak salah, mendukung nggak salah. Dan tentu itu hak. Begawan juga meyakini itu. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun cara memperlihatkan orang yang didukungnya itu beneran hebat, kok gagal dibentuk? Yang terjadi malah sebaliknya. Mereka mendegrade, merendahkan Jokowi itu secara nyata. Lah melohot itu. Apa ya keluarga tidak melihat ini sesuatu yang gak bagus dengan euforia dukungan yang akhirnya justru salah-salah. Dan mau sampai kapan situasi macam begini dibiarkan? Dulu sebelum dan waktu masih jadi presiden, banyak orang nan cerdas, cendekiawan, bisa memberi makna di setiap langkahnya. Tutur kata sampai kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. Banyak akademisi, pengamat sampai pemerhati membantu memanai yang sedang dituju oleh kepala negaranya. Nek politisi ya ada di koalisi pemerintahan ya wajar. Lu para pengamat macam Pak Andri Nob Cainago, Pak Ikrar Nusabakti, Pak Andi Wijayanto hingga Profesor Mahfud itu bersedia diajak bergabung ngurusi negara. Dari sini aja harusnya orang yang cerdas, orang yang nalar itu bisa melihat sekarang yang tersisa di lingkungan Jokowi itu seperti apa. Menilai dari situ gampang kok. Nah, begitu ada sikap melalaikan atau salah arah, mereka sekarang berada di pihak yang mengkritisi Jokowi karena kebijakannya keliru, langkahnya keliru. Menurut kita, loh, saya akan lebih percaya dengan Profesor Mahfud daripada dengan Sylvester. Iya toh? Saya akan lebih percaya dengan siapa? Cainago daripada Noel atau Butiari. Itu ada Profesor Arya Hadi Darmawan, Profesor Pitoyo Hartono, dosen di Jepang, lalu juga Profesor Nadir Syah Hussein, dosen Australia, Profesor Sumanto Al-Khurtubi, Bu Meleani, dan masih banyak lagi. Sekarang ikutan mengkritisi manuver politik Jokowi. Kenapa? Ya karena sekali lagi Pak Jokowi sudah keluar dari jalur yang dulu memang dibangga-banggakan oleh para akademisi dan tokoh masyarakat. Situasi ini jelas menggambarkan kalau dukungan serta pilihan jalan Wong Solo ini udah gak bener. Termasuk Begawan loh. Makanya kalau para pendukungnya Jokowi, baik yang ada di Jawa Tengah maupun di mana, ketika melihat Begawan, ketok rapenak gitu, ora masalah, ora tak gagas. Saya meyakini, saya lebih percaya kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar ini yang sekarang kembali mengkritik Jokowi karena Jokowi berubah. Lo ngerti ngono kok para pendukungnya gak mau sedikit saja atau sebentar memanfaatkan anugerah Tuhan yang ada di dalam kepalanya. Para fan-nya itu loh. Ya. Lo nyasarnya makin hari malah rakaruan, belasuk. Lah wong masuknya Jokowi di Dewan Penasehat Bloomberg iso ditarungkan sama pihak yang kontra sama dia. Aneh toh. Nek membaca perkembangan terbaru, khususnya di medsos dan para konten kreator, ini yang disebut sebagai Jokowos, kemampuannya hanya segitu aja tuh. Masa sih nggak ada satupun individu yang mensupport
Jokowi itu memakai nalar yang baik dan kredibel. Mayoritas ada lebih dari 5 pendukung. Kok membandingkan sama kelasnya Pak Anies, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan teman-teman itu gimana itu? Urusannya apa itu loh? Ya bandingkan dengan Mbak Mega, Pak SBY, Pak Habibie gitu loh bos. Ininya parah. Secara subjektif aku ya bingung ini. Kapasitas para pendukung masih tersisa. Yang tersisa sekarang ini loh. Kok cara berargumennya, cara menunjukkan kecintaannya sangat-sangat menyedihkan, ironis. Sebagai warga negara melihat fenomena ini, sedih rasanya saya. Gimana demokrasi kita bisa meningkat kualitasnya bila sekelas orang-orang macam begitu yang berisik di medsos tidak mencerdaskan, malah membungulkan, membagongkan, bikin nambah koplak gitu. Ya medsos itu macam-macam lah. Entah itu mainstream, YouTube, TikTok, dan platform-platform yang lain. Ini yang kali ini tak bicarakan itu sing kelompok ngonten kaya aku. Gen sejajar kayak kalau menilai itu. Mereka-mereka yang sregep bikin narasi buat disimak secara audio visual. Postingan mereka makin merusak nama baik buat Jokowi itu sendiri. Kenapa masuknya ke Dewan Penasihat Bloomberg dibandingkan prestasi dengan para pemprotes ijazah palsu? Oh ya bentuk kesesatan berpikir yang jelungup. Yang nggak masuk di otak-otak kita. Apa yang tak nilai, yang bikin Begawan jadi punya kesimpulan begitu? Loh sekelas Jokowi loh, sewaktu diminta Bloomberg buat jadi salah satu Dewan Penasihat New Economic. Nyandingannya kok sama Pak Roy loh. Bung Resmon, Pak Anies, dan yang lain. Iki piye sakjane itu? Sakjane piye itu? Kok separah itu cara menjaga citra Jokowi? Situasi ini memperlihatkan atau menggambarkan cara berpolitik keluarga Solo itu beneran tidak memakai strategi blas. Sing penting relawane para pemujane pokoknya mlaku wae itu. Mbok sing lucu-lucu. Belas ini saya tidak nyangka. Kalau yang tersisa itu beneran pendukung-pendukung kelas remahan-remahan gitu. Individu-individu yang tidak memiliki basis argumentasi memadai. Lihat aja di TV-TV itu. Ya suka berdebat itu loh. Yang tersisa dari pendukungnya Pak Jokowi itu. Baik layar maupun yang lain. Baik relawannya, yuk coba lihat itu loh. Kenapa pendukungnya tidak mikir ke situ? Kenapa masyarakat tidak paham? Noel, Sylvester, Budiari, beberapa lawyernya yang lucu-lucu itu. Mereka merayakan masuknya Pak Jokowi di Bloomberg. Mereka jauh, apalagi dengan para pengkritik Jokowi itu. Ya itu tadi Budiari, Noel, Sylvester, jauh. Lah ning kepiye, lawang sudah banyak elemen narik diri, nggak mau disangkut pautkan sama Jokowi kok. Partai politik yang masih bareng ya cuma PSI kok. Lalu organ relawan yang ajak nongol ya wis ora eneng. Sebab banyak pucuk pimpinannya bermasalah. Budiari out dari kabinet, Noel kena OTT KPK sekarang ditahan. Sylvester jadi buronan. Sisanya nggak ngerti tuh. Pokoknya wis ora tau muncul tuh. Hanya yang tetap memuja, menjilat mereka, munculnya di medsos. Ngomongnya karu-karuan. Bahkan profilnya ya ora jelas itu. Ngomongnya udah ora genah. Yang sekitar semingguan kemarin nemui Jokowi, kalau nggak salah itu Bara JP. PSI yang dipimpin anaknya, membisu, nggak ada suaranya, seolah tersandera kekuasaan. Terus naik ngono, siapa sih yang masih meramaikan, yang menaikkan Jokowi di berbagai platform medsosnya? Ya hanya YouTuber Nusantara. Sing saya banyak ngerti itu orang-orangnya. Dilalah kok mereka-mereka itu. Cara bernalarnya, menyodorkan logika berpikirnya. Malah gegirisi lagi. Gegirisi yang tak maksud, bukan pada level yang kredibel. Berbasis pengetahuan. Setidaknya ada opini yang cemerlang lah. Yang ada malah justru tambah bikin nama Jokowi ngedrop atau merosot itu. Hingga dasar jurang. Bagi pendukung yang misalnya menghau-hau, modelan oke gas. Nah, neng buat yang terbiasa mengoptimalkan isi kepala, mereka orang ketemu.
Ya tadi wis tak sebut toh. Kenapa saat Jokowi jadi Dewan Penasehat Bloomberg nyandingkan keberhasilannya itu dengan Bung Roy, Pak Anies dan teman-temannya. Lu mestinya mereka itu meletik mudeng kerangka berpikir atau berlogika yang baik. Ya diadu sama yang nama-nama tadi, terus disandingkan sama siapa? Ya sama presiden sebelumnya atau presiden yang sekarang. Piye sih? Perbandingannya seperti apa? Kan kita tahu, Pak Roy sama Pak Anies hanya pernah jadi menteri. Nek terus dipertanyakan, apakah mereka pernah masuk? Atau diminta gabung organisasi internasional? Ya jelas gak setara. Wong kuwi wong-wong padha mikir oh, jeplak toh. Isi kepalanya itu digunakan yang baik, yang benar. Bahkan nama Bung Rismon, Dr. Tifa, disertakan juga. Disandingkan dengan Jokowi. Diadu dengan Jokowi. Ya kayak gini ini. Dilala ya ora gitu. Bagi penikmat konten-konten mereka. Mung nampa tok jane lucu. Penting agar muji-muji Jokowi apik kabeh. Lah ya runyam kalau gitu. Terus kayak begitu kan membuktikan jika levelnya Pak Jokowi setaranya sama Roy, Pak Roy sama Dr. Tifa. Mungkin sok kelasnya Bambang Tri, Suginur. Kan ciloko loh. Ya beginian, kita pengen demokrasi tambah baik kualitasnya. Ngimpi. Aduh banget. Mendukung individu, mengagumi seseorang, memang hak setiap orang. Neng kan ada standarnya, ada indikatornya, punya dasar yang membuat mengapa seseorang perlu kita support, perlu kita dukung. Karena kebijakannya mungkin, karena kesopanannya, karena adab dan unggah-ungguhnya. Nek secara nalar, termasuk dikaji dalam aspek pengetahuan, dikomparasikan juga dengan konstitusi, apalagi secara etis, wes ora klop. Ya hentikan dukungan itu. Mengagumi seseorang dengan punya dasar yang kuat tidak akan membuat kita ikutan terperosok nantinya. Bengawan sih mudeng banget. Para YouTuber Nusantara memang nggak iso beda nih mana value, mana prinsip, mana etis, dan mana syahwat kekuasaan. Mereka itu hanya pegang sosok. Hanya satu orang yang dia puja, maka nalar tidak pernah ada dalam pikiran mereka. Dan ini sekarang kayak gini nih, ajur mumur karuan. Lah ya genah, gak selevel loh mengadu perjalanan seorang Jokowi dengan para penggugat ijazah palsunya. Tanpa dasar, tanpa sadar, tanpa paham, mereka gak berani mengadu prestasi Jokowi dengan presiden mantan dan yang lain. Itu memang dianggap prestasi dibandingkan sama pendahulunya atau presiden yang sekarang setidaknya. Bandingkan. Pak Prabowo baru 1 tahun loh, belum ada loh. Bandingkan dengan Pak Jokowi. Dalam alam bawah sadar, ngerti banget. Nek disandingkan dengan para mantan presiden, baik Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, yo adoh. Bila kita belum lupa, Pak Anies itu pernah ikut konvensi di Demokrat. Itu gak menang loh. Ditarik-tarik ke PKS. Yo gak mau join. Sebab tahu, masih banyak pemilih gak serk dengan PKS. Berharapnya ke PDIP sebenarnya. Dengan Partai Bu Mega, belas orang nawari. Lah Pilpres kemarin tuh, yo sama. Sama. Gelundung. Nek ngebandingin sama Pak Prabowo lah iso Gibran nggak diajak di 2029. Intinya semua pintu pada elit yang lain terkunci. Bikin politik di masa mendatang membatasi keluarga Jokowi. Masih ada Pak BY yang bisa jadi sasaran buat menyandingkan. Tapi nek itu dilakukan, alamat prospek AHY makin kinclong. Posisi Gibran bisa rawan. Ini politik loh, Bung. Nanti akhirnya ya bandingkannya dengan sama individu-individu yang lagi mempermasalahkan ijazahnya Jokowi dan ijazahnya Gibran. Pak Anies kan nggak ikut-ikutan di isu ijazah. Kok diangkat juga? Mantan capres ini nggak banyak mengkritisi Jokowi. Nah, bekas gubernur Jakarta itu ikut dijadikan isu sebab dia lawan potensial buat Gibran 2029. Ya, Bengawan catat nih, yang saya catat. Setidaknya lebih dari 9 YouTuber yang ngupas perkara ini. Bahkan beberapa di antara menyelipkan kata-kata yang hampir sama di judul-judul kontennya itu. Selain nama tokoh yang hampir podo, juga ada kata nangis
dan ada kata pojokan. Maknanya konten itu sangat-sangat diduga sebagai postingan pesanan atau orderan. Ini bukan tuduhan loh. Mau tak amati tok itu loh. Andai tanpa pesanan tidak ada unggahan yang bisa seragam itu. Ini pengamatan aja itu. Ya, opini. Ini mesti dibaca dengan jeli nih oleh banyak rakyat. Sama wong-wong biasa, Bengawan ya kah. Nyebut nama atau channel sing unggah postingan seragam. Nggak malah mereka di sisi lain dapat keuntungan. Moh, nggak usah saya sampaikan. Channelnya apa, rasa. Pasti ngompol wis sudah mudeng. Siapa saja di antaranya. Dan kondisi begini menggambarkan ambisi politik Jokowi. Mesti bulat-bulat. Membara, memanaskan syahwat yang ada di dada dan isi kepalanya. Penting tak ingatkan juga. Bila bekas presiden kita lebih senang bicara tentang politik, soal jabatan, mengenai kekuasaan, dirinya tidak pernah tertarik belas memikirkan kesulitan rakyatnya, beratnya hidup buruh, minimnya penghasilan petani, banyaknya PHK, bahkan sepinya pasar tradisional. Nah, urusan wong-wong randuwe solusinya satu. Bagi mereka, bagi para pendukungnya, bagi para penjilatnya, bagikan bansos. Kasih beras sembako didumi amplop. Seolah-olah kebijakan negara tak punya pengaruh dalam kehidupan rakyat. Seolah-olah sembako menjadi obat bagi para orang-orang yang sekarang hidupnya melarat, hidupnya miskin, susah cari pekerjaan. Parah ini. Tidakkah rakyat mesti ngambil sikap? Mengkritisi yang kayak beginian. Masa sih jauh lebih penting membicarakan Prabowo Gibran 2 periode. Jokowi jadi Dewan Penasihat Blumbek. PSI ganti logo. Atau sejenisnya. Memang Jokowi pernah komentar soal RUU perampasan aset. Tapi mau pisan tok. Setelah itu apa? Ya menang. Sama sekali tidak terlihat usaha atau upaya buat memperjuangkan agar rencana undang-undang bisa segera jadi agenda di DPR. Bagi seorang mantan presiden, utamanya Jokowi, perhatikannya itu di masa depan politik anak-anaknya tahu. Piye posisi nira digoyang, piye PSI mlebu Senayan, gimana gubernur Sumut tak kejeglong kasus dan sebagainya. Buat ngomong kesengsaraan rakyat, memang itu menggeliasahkan dirinya, bisa menggeranteskan pikirannya, hatinya. Dipikirnya sok-sok ora. Paling datang bawa sembako, bagi-bagi selesai. Itu bukan solusi bagi rakyat kita. Itu ya. Ini kritik keras bagi Bengawan. Jangan salah paham. Semoga menjadi paham bagi masyarakat yang menonton channel Ngompol. Dadah.